Oke, halo selamat pagi semuanya. Saya harap semua dalam keadaan sehat dan suara saya bisa terdengar dengan jelas. Jelas ya? Oke, saya akan absen terlebih dahulu. Ya betul. Oke, sekarang tanggal 20. Oke, tunggu ya. Buat nanti. Oke, Abdurrahman. Oke, Abdurrahman. Ada Ahmad Farid Raihan. Hadir, Pak. Oke. Ahmad Nathan. Hadir, Pak. Dava. Hadir, Pak. Diaski. Hadir, Pak. Fernanda. Hadir, Pak. Giri. Hadir, Pak. Hadir. Oh, ini si Fernanda hadir. Hadir, Pak. Ini kamu 4 kali pertemuan nggak datang gimana ini? Iya, Pak. Beberapa ada yang ketiduran sama telat. Yang telat yang mana? Yang telat baru kemarin, Pak. Oke. Ini nggak datang. 3 ini. Iya, Pak. Oke, ya udah. Oke, lanjut. Heidi. Hadir, Pak. Kairi. Kairi. Oke. Lili. Lili. Hadir, Pak. Oke. Kemarin Lili. Kemarin nggak masuk. Oke, thank you. Romi. Hadir, Pak. Ya, tadi udah WhatsApp saya nih. Ada yang sakit mamanya apa diantar ke rumah sakit. Oke, Sandy. Sandy. Syahrul. Syahrul. Syahrul tadi hadir, Pak. Bilang tuh, Pak. On cam tuh, Pak. Katanya mic-nya mati tadi WA saya, Pak. Oke. William. Yajid. Hadir, Pak. Oke, ada lagi yang belum di absen? Oke, ada. Oke. Saya minggu depan saya berhalangan hadir. Jadi minggu depan ini materi yang sekarang ini saya akan jelaskan untuk materi minggu depan sebenarnya. Kalau yang materi hari ini sebenarnya dijelaskan di materi yang kemarin, itu bahas tentang database, SQL, query dan kawan-kawan. Jadi kalau minggu depan saya bahaskan ya hari ini ya. Jadi nanti semua yang ada di sini ya akan saya absen sama seperti di minggu depan ya. Oke. Wait, uang. Oke. Berarti 4 tanggal 27, 12. Oke, correct. Oke. Jangan. Iya. Yang tidak berkepentingan mic-nya dimatikan dulu. Ganti-gantian. Oke. Sebentar. Tapi masih di Saya juga buka. Iya. Ya, jadi Angular JS. hari ini kita akan baca tentang sebuah framework dari Java. Dari program Java, tapi lebih ke JavaScript. Ya.
Nah, jadi singkat kata JavaScript itu ada sebuah program yang hanya bisa digunakan untuk program-program berbasis web, ya, atau make it noted itu. Jadi nggak ada tuh JavaScript kecuali dia bisa jalan di smartphone, tapi kalau pakai Insta browser juga, misalnya browsernya Google Chrome, Safari itu bisa. Tapi itu kan sama aja pemrograman web juga. Hanya beda device aja diakses dari smartphone, tapi bukan dari mobile application ya. Nah, jadi berbeda. Jadi kalau kita ngomong JavaScript itu cuma bisa jalan running di platformnya web, ya itu. Oke. Nah, sedangkan apa itu AngularJS? Nah, AngularJS itu adalah sebuah framework. Kalau saya gedein dulu. Ya, sebuah framework ya dari JavaScript. Framework berbasis web. Ya. Nah, untuk AngularJS ini memang diperuntukkan untuk pemrograman web yang banyak menggunakan JavaScript di dalamnya. Oke, tapi bukan berarti ini nggak bisa di Java AngularJS ini nggak bisa nih pakai HTML. Justru bisa pakai HTML5 bisa, pakai PHP juga bisa, tapi disarankan untuk menggunakan HTML, ya. HTML5 bukan pakai PHP. Kenapa? Karena tidak efisien, tidak bagus lah katanya. Karena kalau kita ngomongin AngularJS ini tidak bagus untuk pemrograman web yang berbasis PHP. Nah, berbasis PHP yang kayak kode igniter, terus ada banyak tuh. Nah, itu kalau framework yang basisnya itu PHP. Ya, tapi bisa juga pakai HTML5, tapi kurang dibilang kurang efisien lah, hampir semacam itu. Mungkin library-nya kah atau semacamnya saya kurang tahu juga ya. Tapi kalau kita ngomong PHP ya udah ke kode igniter dan kawan-kawan. Kalau mau banyak JavaScript ya pasti HTML5 lebih bagus. Nah, seperti itu. Nah, singkat kata ini sejarahnya ya didirikan oleh seorang engineer yang bekerja di Google ya pada tahun 2012. Ya, berarti sekitar 10 tahun yang lalu. Ya, jadi tujuannya dia mengembangkan ini adalah pada dasarnya sebuah framework itu dibuat untuk apa? Untuk mempermudah developer di dalam membuat sebuah environment yang berbasis program. Jadi labelnya mudah, terus cara penulisannya juga penulisan programnya maupun proses cara kerja programnya itu lebih ringan dan cepat dibandingkan framework yang lain. Nah, itu dia. Banyak yang bilang kan Node.js untuk web program berbasis JavaScript itu lebih ringan, lebih dinamis, lebih mudah dimengerti, dan semacamnya lah. Ya. Oke, lanjut. Nah, mostly semua framework yang nanti kalian akan sering dengar mungkin di dunia kerja atau udah pernah dengar, itu mostly dia arsitekturnya ini. Model view control kayak yang kemarin kode igniter ya. Nah, kode igniter itu juga sama. Dia MVC, model view controller. Ya, artinya apa? Bagannya yang sama yang di set saya yang 2 minggu lalu yang terkait kode igniter. 3 minggu lalu terkait kode igniter. Nah, di sini saya nggak bikin bagannya lagi. Karena saya ininya udah sebentar kita buka di minggu yang lalu ya. Minggu lalu juga minggu 9 sama 10. Gitu ya.
Ini dia. Sama. Penulisannya sama kayak gini. Hanya yang membedakan apa, Pak? Yang arsitekturnya boleh sama, tapi yang membedakan ada programnya. Nah, kalau yang ini kan dia PHP. Nah, kalau yang tadi pakai JavaScript. Nah, tapi bukan berarti JavaScript nggak bisa jalan di sini, di kode Inata. Juga bukan berarti cuma JavaScript doang yang bisa jalan di AngularJS. Enggak. HTML5 pun bisa jalan di situ. PHP 5 pun bisa jalan di AngularJS yang tadi. Wait. Jadi itu ya. Jadi jangan mengotak-otakan. Ya. Tapi yang tadi saya bilang, kalau kita ngomong AngularJS disarankan untuk pakai si HTML5. Ya, itu. Nah, kalau masih bingung, buka aja materi yang di pertemuan 910. Ya, ini bagannya seperti kayak gini. Jadi ada model, ada controller, ada view. Kalau kita ngomong view udah pasti mengelola tampilan. Oke, kalau kita ngomong controller berarti ada pengolahan data. Kalau kita ngomong model berarti ada akses, cara akses ke database, cara habis itu dia nulis, ngambil, ngolah datanya, ada inputan bagaimana dan semacamnya. Gitu. Oke. Jadi lebih simpel. Oke, saya lanjut lagi. Kita dihadiri JavaScript, ini JavaScript yang mau petang dengan ke AngularJS. Oke, ini sama. Nah, kelebihannya, ya, kalau ini penyatuan dua arah, ini juga bisa ada di dalam kode Igniter, karena dengan sifat yang tadi arsitekturnya MVC itu berarti dia dua arah, bolak-balik, ya. Ketika ada data langsung dia bisa langsung compare. Jadi dia JavaScript dan HTML5 kode bahasa ini menggunakan sinkron. Oke. Oke, saya setuju ini direktif. Dengan direktif framework menyempurnakan fungsionalitas file HTML. Nah, jadi ada namanya nanti mereka sebut di AngularJS direktif. Nah, direktif itu apa? Nah, direktif itu adalah jadi sedangkan ada bagian di dalam framework AngularJS ini yang ketika kita pakai JavaScript itu ada code-code-nya yang sudah embedded, jadi nggak usah dipanggil lagi. Jadi udah ada, jadi langsung diaktif gitu. Nah kan makanya contohnya nih, developer perlu menambahkan prefix ng ke atribut HTML. Nah di sini tuh harusnya nggak usah ditambahin lagi nih. Kalau udah pakai framework, siapa namanya, framework AngularJS gitu, semacam itu. Jadi dia udah ada gitu, nggak usah ada direktif yang nggak perlu. Contoh katanya karena BR terus dan semacam-macamnya lah ya. Tinggal lihat di sini nih. Nah, kita buka aja. Ini ada banyak nih direktif yang sebenarnya udah ada gitu di AngularJS. Ya. Nanti dibaca aja. Oke, start dulu. Jangan itu dulu. Oke, struktur kodenya itu menggunakan template framework ini. Anda bisa membuat aplikasi dengan struktur kode yang rapi selain menghemat waktu. Juga memudahkan ada modifikasi. Itu betul. Kalau struktur kode ini baik semua framework ya pada dasarnya framework dibuat itu untuk memang pada dasarnya template yang udah siap dipakai. Ya. Nah, tapi baik AngularJS maupun kode Igniter itu sebenarnya ada dua. Kita bisa download atau kita mau pakai dulu di environment-nya mereka, habis itu kita download hasilnya. Itu bisa juga. Jadi ada dua. Ya. Oke, terus nanti yang saya maksudkan nanti saya tunjukkan ya. Kompatibel dengan perangkat mobile dan desktop. Betul. Jadi ya itu yang mobile atau desktop itu, tapi harus ada browser. Again, balik ke browser. Jadi kalau smartphone nggak ada browser,
Ya, jangan harap, karena dia bukan mobile application. Oke, bisa lanjut. Mau nih dia. Nih, direktif nge-app. Nah, jadi ini udah ada. Kalau by default ini nggak, dia harus install library. Kalau misalnya kayak install library khusus HTML5. Nah, kalau di sini dia udah ada. Oke. Oh ya, disarankan saat kita udah ngomong framework ya, sebenarnya nggak mesti harus Angular JS sih, apapun sih. Tapi kalau untuk Angular JS bedanya apa? Itu kita harus sudah ada ini, tahu Ajax. Nah, Ajax itu adalah dari Java ya, pemrograman Java. Nah, disarankan untuk udah paham. Nah, gitu. Kalau tadi sudah JavaScript, mulai belajar. Nah, ya pada dasarnya ya harus ngikutin sih. Saya juga nggak ngikutin. To be honest, saya nggak ngikutin. Kenapa? Ya karena saya bukan kerja saya pemrograman web. Nah, kalau saya ngikutin, saya pasti tahu detail banget. Misalnya, Angular versi berapa itu ada apa. Nah, bedanya sama yang Angular versi berapa, pasti ada itu, ada enhancement yang saya nggak tahu. Nah, Oke, Oke, sebelum kita kesimpulan, nah untuk wah ini dia. Kalau kalian mau coba Angular JS, kalian bisa ke sini webnya. Sebentar saya share di chat. Saya stop dulu saya screen. Oke. Itu udah ada di chat. Nah, kalian bisa ke situ. Yang tadi saya bilang ya, jadi dia udah ada environment tersendiri nih. Ya. Nanti dijelasin juga apa itu Angular JS dan kawan-kawan. Oke, terus habis itu udah jelasin kayak baca sendiri ya. Nah, kemudian katakanlah kita mau coba getting started. Nah, dia itu ada dua. Ada dua cara. Ya. Kita bisa pakai environment yang udah ada di website dan itu free. Cuman hanya perlu register. Ya. Kalian cukup buka ini, klik aja nih, interactive on stack build. Atau kalian mau setup di lokal juga bisa. Ini mau pilih yang mana terserah. Oke. Nah, kalau udah tadi kita klik yang tadi start build, nanti dia akan muncul seperti ini awal ya. Nah, ini jadi start build itu apa Pak? Nah, start build itu adalah sebuah website ya untuk developer di dalam mengelola sebuah program. Nah, tapi berbasis framework. Oke. Nah, basis framework maksudnya apa? Maksudnya adalah kalian mau pakai framework apa nih? Ini framework JavaScript nih ada macam-macam nih. Ya, sebelum kita ke mana ya udah kita ke AngularJS aja ya. Kita kan bahas AngularJS jadi supaya nggak bingung. Oke, ke AngularJS. Kita klik AngularJS terus habis itu nah ini begini. Nah, pertanyaannya ini bagaimana, Pak? Nah, ini udah by default ini langsung kayak ucapan hello gitu ya. Ini bisa diedit. Jadi nggak usah ini. Nah, ini di sebelah kiri ini dari source-nya semua. Nah, ini bisa kita download nanti setelah kita selesai mengerjakan. Tapi disarankan untuk sign in dulu. Saya belum sign in, ya. Nah, sign in-nya bisa pakai GitHub. Nah, GitHub itu apa? GitHub itu ada buat developer juga, again. Jadi sebuah website. Saya agak lupa nih password saya. Sebentar. Oke, ini. Lupa password saya. Benar. Nah, intinya gitu, sign in dulu. Nah, habis sign in, nah kalau kita mau edit, ini hello komponen nih. Ini tinggal edit aja sih sebenarnya. Satunya hello. Ini kan dia hello AngularJS name -1.
Nah, tinggal diedit, di semua di sini ada. Nah, Ajax yang tadi itu JSON ini artinya Java sesuatu singkatannya ya. Tapi salah satu ini dia pakai Java nih. Ini tadi Ajax itu yang ini tadi di JSON ini. Nah, ini package-nya. Kalau kita memang mau pakai function dari beberapa JavaScript library-nya. Oke. Nah, ini bisa juga ini kalau kalian misalnya malas download bisa dulu buat di sini, habis itu di save. Tapi sign in dulu sih, ini saya nggak bisa sign in. Kalau saya start dulu password saya. Jadi ya sign in dulu, habis itu baru bisa kerja, habis itu di save. Nah, habis di save mau di export apa enggak projectnya. Ya itu bisa. Habis di save ada pilihan mau export apa enggak dan kawan-kawan. Nah, setelah itu sebentar. Ya. Nah, setelah itu ya udah kayak tinggal tahu di di web server. Ya, kalau di web server kayak kemarin kayak kode igniter. Ada yang saya nggak bisa ngelihat chatnya kalau di share screen, jadi saya harus matiin. Oh iya, memang. Jadi mana sih tadi? Nah, ini kan dia kan import function dulu nih. Nah, kalau main TS ini betul. Jadi kalau JavaScript. Nah, ini CSS. Nah, tapi kalau yang JSON ini dia dari Java juga. Saya lupa singkatannya apa ya. Sebentar ya. Nah, JavaScript Object Notation. Nah, jadi sama fungsinya. Sedangkan kalau sebentar ya. Nah, komen TS ini kalau saya lihat dia itu untuk manggil semua yang function-functionnya. Makanya dia bilang import. Tapi sebenarnya kalau kayak ibaratnya mau buat script yang ada programnya, itu biasanya dia pakai .json. Nah, contohnya nggak ada, belum ada contohnya lagi di sini. Saya belum buat. Nah, ini nanti contohnya nih dia udah buat demonya nih. Nah, ya demonya sebelah kiri ini. Nah, jadi dia ini by default ya. Nah, dia bikin program JSON ya, tapi hanya buat untuk tampilan. Tapi ini nanti bisa dipanggil nih. Nah, harusnya dia ada di loading sebentar ya. Yes, packet JSON. Jadi JSON itu JavaScript. Nah, kalau PNTS ini sebentar ya. Ini ada penjelasannya kok. Before the app, you can add your own stop to this file is divided. Nah, kan benar kan saya bilang kan buat import file-file yang MTS begini. Ya sama kesatuan JavaScript, tapi singkatannya itu sebenarnya kalau .json itu memang JSON itu untuk JavaScript, tapi kalau MTS itu buat import. Nah, kalau yang ini nggak usah dijelasin lah ya. Nah, ini juga nih masih kosong nih. Nah, ini bisa ditambahin, ibaratnya pengen manggil keluar apa mau buat di dalam. Itu. Sebentar ya. Saya sebenarnya pengen login dulu sih. Sign in, habis itu saya bisa. Oke, katakanlah kita pengen pakai
yang di install di PC. Nah, ini ada caranya, tinggal diikutin aja nih prerequisite-nya otomatis. Nah, dia nih. Oke, sebentar, terus aktif. Tapi kita harus install dulu ya Angular CLI buat apa? Untuk ambil semua library-nya. Bisa diikutin ya di sini. Kalau saya prefer lebih enak langsung di sini, tapi sign in dulu, habis sign in langsung habis itu di save. Oh, bisa. Harusnya sign in dulu. Sebentar dulu. Stop share. Oh, beda. Tadi saya udah jelaskan. Kalau yang TS step script itu buat import-import doang dia, TS itu. Sedangkan kalau JSON JavaScript itu buat programnya. JSON JavaScript. Nah, kalau TS buat import. Contohnya gini. Mana tadi? Main TS. Lihat nih, dia ngimport, dia mau panggil function namanya enable port mom. Dari mana? Dari Angular Core. Dari Angular Core. Angular Core yang mana? Yang di bawah sini. Ya, diimport semua. Tapi dia nggak nulis programnya di sini. Dia nulis programnya di sini. Yang di JSON ini semua. Tuh. Ini contohnya dia mau ngambil skemanya dari mana. Dipanggil nih skemanya .json. Nah, ini tinggal lihat nih. Node module Angular CLI library config scheme. Ada di sini. Sebentar. Bentar ya. Node module. Titik slash. Itu ada di titik slash. Saya biarkan dia yang import. Perbedaannya itu. Saya lagi sayang node module. Oh, ini by default ya. Jadi skemanya ini memang udah nggak ada nih. Makanya dia dibilang enable to load the schema form. Artinya skema ini nggak ada. Nggak tahu apa harus absen dulu, maksudnya harus sign in dulu buat dapetin ini, atau bagaimana saya nggak tahu nih. Makanya saya coba sign in tapi nggak, password saya lupa. Ya, oke. Oke, contohnya bentar ya. Bisa ini dulu deh. Oke, password. Password udah ada di email saya.
Salah. Udah pernah semua lagi tuh password yang saya. Aduh, males deh. Yaudah tadi saya set password saya sendiri. Saya biasanya saya buat di Discord. Oke. Nah ini dari sampelnya. Sebentar aja. Ini bukan ini. Sama dong. Nah, ini tadi komponen-komponennya ya, tadi udah sebutkan bahwa komponennya itu ada CSS, ada HTML5, ada JavaScript juga otomatis. Ya. Nah, ini dia pertama ngimport dulu. Ya, ngimport apa? Ngimport sebuah function komponen dari Angular _core. Ya. Nah, habis itu dia bilang selektornya itu hello world. Artinya dia cuma mau pakai si komponen si hello world, template-nya si hello world. Ya. Nah, habis itu dia tinggal ngedit sama seperti yang di sini tadi. Kan sebentar ya. Bukan di voice, harusnya di sini ya. Nah, di sini. Nah, di sini dia udah bilang hello-nya ini dia udah ngambil nih hello name objeknya Angular 15. Ya, hanya ini saya harus lihat nih dia di declare di mana nih input. Oh, dia input name string. Oke, ini kalau kita edit juga bisa. Misalnya hello 1. Ya kan? Nah, jadi kalau yang ini dia ngambil dari yang sini. Jadi di hello komponen ini ada sebuah apa namanya itu dia name, function name tapi udah diubah ke string ya. Jadi sebenarnya dia angka nih angka 15 ini. Jadi dia ngubah convert jadi string. Makanya bisa di sini. Nah, kalau ini dia juga font. Oh, ini mah enggak. Ini tulisan doang ya. Tulisannya saya H1 H3 yang buat sini. Sama seperti yang tadi di sebentar. Sama seperti sini, nggak ada bedanya. Nah, habis itu sebenarnya kalau kalian pengen mengerti AngularJS, coba aja yang di websitenya ini langsung ikutin step by step detail. Minimal basic nanti dia udah cukup. Ya. Ini bahkan diajarin nih cara buat template di HTML, paragraf. Ya ini cuma dipanggil aja harusnya di sini. Template-nya. Oke.
Nah, saya mau kalian, tugas kalian itu tolong buat Hello World menggunakan AngularJS, ya, capture aja. Jadi di Word, abis itu kalian capture code-nya begini, cuman Hello World aja ya. Hello World aja buat begini di capture, abis itu tampilannya apa. Itu. Sama jelaskan ke saya, ini apa sih, yang ini apa sih, yang ini apa sih. Itu aja. Itu tugasnya. Oke. Nah, saya tunggu besok ya. Saya tunggu besok sebelum jam 12 siang. Maaf Pak, kemarin katanya kan sudah kesepakatan kalau tugasnya di setelah UTS itu kan cuma tugas yang sebelum UAS itu yang kelompok tugas besar. Iya, betul. Tapi ini kan tugasnya cuma Hello World. Emang apa susahnya nih? Pertanyaan saya. Hello World loh ini. Ini misalnya Hello World, misalnya Hello World. Emang ada susahnya? Enggak kan? Nah, tapi saya nanti tolong jelaskan ke saya ini apa, yang ini apa, template itu apa, stylus itu apa, sektor itu apa, sama yang ini export class. Jadi nanti jelaskan di Microsoft Word. Oke. Simple tuh sebenarnya. Tapi register dulu ya. Register aja dulu gratis. Ada yang ditanyakan untuk tugasnya? Ini tugasnya mudah. Sebenarnya cuman intinya saya cuma pengen tahu kalian udah ngerti apa enggak. Dengan cara ya minimal kerjain tugas yang buat Hello World doang. Habis itu kalian jelaskan export class. Misalnya Hello Component. Hello Component itu diambil dari mana? Hello Component itu diambil dari ini yang di atas. Itu. Ya. Nanti ada jelasannya bahkan tuh. Lebih mudah lagi, tinggal bagaimana mengimplementasikannya di dalam kata-kata bahasa Indonesia. Oke. Karena kalau kalian nggak nyoba ya nggak bakal bisa. Oke. Jangan pakai Hello World Angular ini ya. Hello World misalnya nama kalian siapa gitu. Di capture habis itu. Sama ininya saya butuh penjelasannya. Oke, saya tunggu sampai besok jam 12 siang ya. Nanti kirimkan ketua kelas kirimkan ke saya. Oke, ini ketua kelasnya si ini kan siapa namanya? Si Ahmad. Raihan, Pak. Ya, Ahmad Fairahan. Ini simple, tugasnya sangat simpel. Basicnya ini 1 jam juga udah kelar. Oke, nggak sampai 1 jam bahkan. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kalau bisa jangan ya kalian semodifikasi mungkin lah. Jangan cuma Hello World, tapi utamanya Hello World karena nanti otomatis saya bisa melihat oh ini anak memang udah ngerti. Kalau cuma Hello World misalnya bikinlah kotak, gambar apa kek,
atau button atau alert. Nah, alert itu bisa dibuat yang pakai JavaScript yang kemarin ada di penerjemahan yang pertama. Nah, itu kan ada alert window. Nah, kalian tambahin atau gambar kotak atau button atau buat sertifikasi ataupun apapun. Gitu. Jangan cuma hello world doang. Gitu. Misalnya di sini nggak mesti hello world ya. Misalnya di sini apa namanya? Selamat datang di website bla bla bla. Silakan login untuk masuk. Habis itu ada username, ada ini. Nggak usah connect ke database dulu. Nanti setidaknya kan saya tahu tampilannya. Oh, dia ada username-nya, terus ada gambar kotaknya, dia bisa input. Nah, gitu. Dan semacamnya. Atau alert. JavaScript ini kan bisa juga tinggal ditambahin di sini. Alert. Ya, saya tambahin apa ya? Kalian tinggal lihat yang di materi yang Pak di minggu 2 atau minggu 3. Oke, sekian itu dari saya. Saya tunggu tugasnya sebelum jam 12 siang. Kirimkan ke kelas, nanti tolong formatnya nim_nama ya. nim_nama. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup saja ya. Untuk minggu ini saya tunggu tugasnya. Terima kasih banyak. Ada yang di absen nggak? Yang belum di absen ada nggak? Ya, minggu Ada Pak. ada. William. Oke, William. Oke, minggu kemarin tetap jadi. Minggu kemarin tetap jadi. Ya. Jadi UAS Pak, maksudnya apa? Jadi tugas yang kemarin kejadian Pak. Tetap jadi tugas yang kemarin itu tentang itu kan tugas kelompok. Saya bingung nih sama si siapa namanya, sama si Salvais. Tugas kelompok diributin sama tugas individu. Yang pertama tugas individu juga nggak susah-susah banget. Oke, jadi jangan terlalu banyak banyak alasan ya. Saya juga manusiawi lah. Juga tugasnya juga 1 bulan. Saya kasih kok tugas kelompok itu. Oke. Dan ini harusnya 1 jam saya bikin 1 hari. Artinya saya cuma tahu pemahaman kalian sudah paham atau tidak. Itu aja makanya ada tugas individu. Oke, kalau tidak ada lagi saya sudahi saja pertemuan kita kali ini. Saya sudah absen semuanya ya. William kemarin nggak masuk kenapa? Kemarin masuk Pak, cuman kerja. Oke. Ada lagi yang belum di absen? Oke, kalau tidak ada saya sudahi saja pertemuan kita kali ini. Saya tunggu besok jam 12 siang ya tugasnya. Terima kasih banyak. Tolong Ahmad Fahid dikoordinasikan ya teman-temannya. Oke, Pak. Oke, makasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Selamat siang, Pak. Yuk.